Semoga kita semuanya sehat dan kita boleh sama-sama memuji nama Tuhan kembali. Mari Kak Rahel ajak adik-adik untuk kita berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh dipertemukan kembali Tuhan dalam ibadah online Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang menyertai setiap adik-adik yang ada di rumah, supaya kita boleh sama-sama bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari adik-adik, kita tepuk tangannya untuk Tuhan. Mari kita puji dan memuliakan nama Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Lagi ya, dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Lagi ya, dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya, katakan sama-sama, dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah, amin, dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji nama Tuhan. Adik-adik di rumah masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Mari kita sama-sama angkat pujian, lihat kita mau jadi prajurit Tuhan. Amin. Saya bukan pasukan berjalan, udah pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya, sekali lagi, saya bukan. Saya bukan
pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskan Kristus. Saya laskan Kristus, siap lakon. Saya laskan Kristus. Saya mudah menembaki musuh, tapi saya laskan lagi ya, katakan. Saya bukan pasukan jalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Tidak menembaki musuh, tapi saya sekali lagi katakan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskan Kristus. Saya laskan Kristus. Saya laskan Kristus. Siap dan saya tidak menembaki musuh. Tapi sekali lagi katakan lagu ini dari awal ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskan Kristus. Saya laskan Kristus, glakor. Saya laskan Kristus, siap glakor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskan Kristus. Di nama Tuhan, adik-adik, mari kita siapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, semuanya baik adik-adik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita sama-sama angkat pujian, semua baik, semua baik. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah baik Tuhan dalam kehidupan kami semua Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan, rencana indah Kau siapkan. Masih depan Tuhan, semua baik, semua baik.
menjadikan hidup kami berarti Tuhan. Hidupku berarti. Mari adik-adik kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam, tumbuh dan berbuah Tuhan untuk kehidupan di masa depan Tuhan. Terima kasih Yesus, saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Di pagi hari ini kakak akan bercerita tentang satu cerita yang ada di dalam firman Tuhan yang kakak ambil di dalam Markus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-44. Tetapi karena ayat ini terlalu panjang, kakak akan membacakan 3 ayat terakhir saja. Nah, di sini firman Tuhan berkata demikian. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Jadi adik-adik, cerita ini terjadi ketika Yesus baru selesai mengajar. Nah, ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Kurang lebih ada 5.000 orang. Nah, mereka semua kelaparan ketika selesai mendengar pengajaran Yesus. Nah, murid-murid bilang kepada Yesus, "Suruhlah mereka pergi mencari makan." Tetapi Yesus ingin membuktikan kepada orang-orang itu bahwa mereka harus mempercayai Tuhan. Jadi Yesus bilang tidak usah mereka disuruh pulang untuk mencari makan, tetapi tinggal saja di sini untuk diberi makan. Yesus suruh kepada murid-muridnya, "Kalian beri saja mereka makan." Tetapi murid-muridnya menjawab adik-adik, "Wah, perlu gaji setahun untuk membelikan roti bagi mereka semua." Karena adik-adik bayangkan, yang mengikuti Yesus pada waktu itu ada kurang lebih 5.000 orang. Jumlah yang begitu banyak untuk diberi makan pada waktu itu. Nah, tetapi Tuhan Yesus tanya kepada murid-muridnya, "Ada berapa banyak makanan yang kalian miliki?" Nah, ada seorang murid yang bernama Andreas. Andreas memberitahu kepada Yesus, "Tuhan, di sini ada anak laki-laki. Dia memiliki 5 roti dan 2 ikan kecil." Yesus tersenyum dan Yesus bilang, "Bagus sekali. Suruhlah orang-orang itu duduk di rumput." Nah, mereka duduk di rumput. Semua 5.000 orang ini, kurang lebih 5.000 orang ini duduk di rumput untuk menantikan apa yang ingin Tuhan Yesus lakukan. Nah, dari 5 roti dan 2 ikan ini, Tuhan Yesus bersyukur kepada Tuhan, lalu Tuhan Yesus memecah-mecahkannya agar dibagikan oleh para muridnya. Tapi coba adik-adik bayangkan, tidak masuk akal kalau 5 roti dan 2 ikan ini bisa cukup untuk 5.000 orang. Tetapi disinilah Tuhan Yesus membuat mujizat. Dari 5 roti dan 2 ikan ini, Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang. Nah, murid-murid Yesus membagi-bagikan roti dan ikan itu kepada semua orang. Dan mereka semua bisa mendapatkannya. Jadi dari 5 roti dan 2 ikan ini bisa cukup untuk 5.000 orang. Karena Tuhan Yesus membuat mujizat pada waktu itu. Dan semua orang memakan sebanyak yang mereka bisa. Nah, sesudah itu adik-adik, setelah mereka makan, murid-murid mengumpulkan sisanya, sisa roti dan ikan. Nah, setelah mereka kumpulkan, ternyata ada 12 bakul. Adik-adik tahu 12 bakul? Bakul itu seperti keranjang. Jadi dari 5 roti dan 2 ikan yang mereka makan untuk 5.000 orang, mereka masih memiliki sisa 12 bakul. Coba adik-adik bayangkan ya, 5 roti dan 2 ikan diberi makan kepada kurang lebih 5.000 orang, tetapi masih ada sisa 12 keranjang. Nah, luar biasa kan apa yang Tuhan Yesus buat. Nah, jadi dalam hal ini, dari cerita ini, Tuhan Yesus ingin membuat orang-orang itu percaya kepada Dia.
bahwa Tuhan Yesus bisa memelihara setiap orang yang mau mengikutinya. Nah, jadi adik-adik, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa kalau kita mengikuti Yesus, apapun keperluan kita, kebutuhan kita, apa yang kita butuhkan, kalau kita mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mencukupkan semua itu. Makanan, pakaian, dalam sekolah kita juga, pendidikan kita, Tuhan Yesus mampu memelihara semuanya, mencukupkan semuanya kalau kita benar-benar mengikuti Yesus. Nah, itulah yang ingin Tuhan Yesus ajarkan, dan itulah cerita yang ingin kakak ceritakan di pagi hari ini. Mari kita kunci tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dari cerita yang telah kami dengar, kami boleh mengerti dan kami boleh percaya bahwa Tuhan Yesus yang sanggup dan Tuhan Yesus yang akan selalu memelihara kehidupan kami. Apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, Tuhan menyediakan. Berkati kami Tuhan di masa muda kami, dalam studi kami, berkati keluarga kami, biar kami boleh menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.